Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk video kali ini kita ingin mengulas atau membahas tentang wadah-wadahan. Wadah apa saja yang diperbolehkan dan wadah apa saja yang tidak diperbolehkan. Di dalam matan takrib dikatakan tidak boleh menggunakan wadah-wadahan yang terbuat dari emas dan juga perak. Dan boleh menggunakan wadah-wadahan yang terbuat daripada selain emas dan perak. Daripada hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Hudzaifah radhiyallahu anhu, sahabat Hudzaifah radhiyallahu anhu pernah berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la talbasu al-harira, jangan engkau memakai pakaian yang terbuat dari sutra, walad dibaja, dan juga tidak boleh menggunakan kain sutra, walad tashrabu, dan juga jangan kalian meminum, kata Nabi, fi aniyati dhahabi, di dalam menggunakan bejana yang wadah-wadahan yang terbuat dari zahab, yaitu emas, wal fiddati, dan perak. Fa innaha, maka sungguhnya wadah-wadahan tersebut, lahum, untuk mereka orang-orang kafir, fid dunya, di dunia, walakum, dan wadah-wadahan tersebut untuk kalian, fil akhirah, itu di akhirat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Dan di dalam hadis Muslim dikatakan, alladzi yasrabu, orang yang meminum, fi aniyati dzahabi wal fiddah, menggunakan wadah-wadahan emas dan perak, fa innama hanya saja dia, yujar jiru, itu bergejolak, fi batnihi, di perutnya, naro jahannam, api neraka. Bahwasanya ulama sepakat akan sebuah keharaman menggunakan wadah-wadahan yang terbuat daripada emas dan perak, baik wadah-wadahan tersebut digunakan untuk tempat makanan atau tempat minuman, bahkan tempat untuk bersuci sekalipun. Dan juga segala bentuk-bentuk daripada penggunaan daripada emas dan perak, seperti alat bakar bukhur atau mabakharah terbuat dari emas dan perak, itu tidak boleh. Terus juga misalkannya wadah daripada celak, penghitam mata, terus juga tinta, wadah tinta dan sebagainya, itu tidak boleh yang terbuat daripada emas dan perak, baik itu ukurannya besar wadahnya maupun ukurannya kecil. Keharaman ini sama saja baik di dalam masalah laki-laki dan juga dalam masalah perempuan. Perempuan juga tidak boleh menggunakan wadah-wadahan yang terbuat daripada emas dan perak. Tetapi bagi perempuan itu diperbolehkan untuk menghias dirinya dengan emas dan perak, apabila tujuannya itu untuk supaya si suaminya itu senang, untuk menyenangi suaminya, itu tidak masalah. Dan juga haram menghiasi toko-toko, terus juga rumah-rumah, tempat-tempat berkumpul dengan perhiasan atau hiasan-hiasan daripada emas dan perak. Lalu Imam Syafi'i memberikan sebuah sebuah teks, dan juga ashab Syafi'i, kalau misalkannya ada seseorang itu berwudu atau dia mandi sunnah atau mandi wajib, yang mana dia mengambil airnya itu daripada wadah-wadahan yang terbuat dari emas dan perak, maka orang tersebut itu bermaksiat atau atau berdosa. Tetapi wudu dan mandinya itu tetap sah, hanya saja dia berdosa. Dan juga haram bagi para pecetak, pembuat kerajinan, untuk membuat kerajinan wadah-wadahan yang terbuat daripada emas dan perak. Dan bagi mereka yang membuat wadah-wadahan dari emas dan perak, mereka tidak pantas menerima akan imbalan, karena dia melakukannya itu karena pekerjaannya itu adalah pekerjaan maksiat. Dan apabila ada seseorang yang memecahkan wadah-wadahan tersebut, maka dia tidak usah ganti rugi. Dan juga tidak boleh untuk seorang pun menuntut orang yang merusak itu untuk mengganti rugi.
Lalu bagaimana dengan wadah-wadahan yang tidak terbuat daripada emas dan perak? Maka apabila wadah-wadahan tersebut itu terbuat dari permata-permata yang berharga, seperti misalkannya piring terbuat daripada batu yakut, atau piring itu terbuat daripada batu-batu giok atau batu pirus, dan yang serumpama dengannya selain emas dan perak daripada logam mulia, apakah haram hal tersebut? Maka di sini ada khilaf, ada perbedaan di antara ulama. Ada yang mengatakan itu adalah haram menggunakan wadah-wadahan yang terbuat daripada batu-batu permata. Kenapa diharamkan? Karena itu bentuk daripada kesombongan dan juga membuang-buang harta, dan juga karena itu merusak atau menyakiti akan hati-hatinya orang yang fakir. Tetapi pendapat yang sahih mengatakan menggunakan bejana-bejana ya, atau wadah-wadahan yang terbuat daripada batu permata selain emas dan perak, itu pendapat yang sahih mengatakan tidak haram. Dan juga tidak ada perbedaan, sesungguhnya wadah-wadahan tersebut itu tidak haram kalau misalkannya wadah-wadahan tersebut terbuat daripada hal-hal yang berharga. Dan juga tidak haram bagi orang yang mencetak atau membuat wadah-wadahan tersebut daripada batu-batu berharga selain emas dan perak. Dan juga tidak makruh memakai kain katun dan wol ya, yang mana kain katun dan wol itu daripada kain yang berharga. Terus juga ada far'un, ada satu cabang permasalahan, kalau misalkannya seseorang itu membuat sebuah wadah yang terbuat dari tembaga, lalu dia sepuh ya, dia lapisi tembaga tersebut dengan emas atau dengan perak. Maka apabila itu wadah dibakar di atas api atau dibakar menggunakan api, maka muncullah sesuatu, keluarlah sesuatu, maka kata ulama itu haram menurut pendapat yang sahih. Tetapi kalau misalkannya tidak muncul sesuatu ketika dibakar di atas api, maka ada pendapat yang mengatakan itu tidak haram, tetapi itu tidak unggul. Dan yang unggul mengatakan tetap itu haram. Imam Nawawi mengatakan di dalam syarah Muhadzabnya, kalau misalkannya ada seseorang melapisi akan pedangnya ya, melapisi pedangnya dan yang serumpama dengan pedang tersebut daripada alat-alat peperangan dengan emas, yang mana disepuh atau dilapisinya itu tidak menghasilkan sesuatu, tidak timbul sesuatu ketika dibakar di atas api, maka di situ ada dua pendapat. Yang paling sahih ya, dan ini yang dipastikan oleh Imam Iraqi adalah tetap haram hukumnya karena hadis tersebut. Dan juga termasuk di dalam masalah penyepuhan itu, misalkannya penyepuhan cincin ya, cincin tembaga tapi disepuh dengan emas, itu juga haram. Terus juga panah-panahan ya, atau busur panah dan sebagainya, maka hendaklah falyajtanib dzalika, maka hendaklah seseorang itu berhati-hati menjauh dari masalah tersebut. Terus juga berkata Imam Nawawi di dalam Syarah Muhadzab, dan adapun menyepuh atau melapisi atap-atap rumah dan juga tiang atau tembok-tembok rumah dengan emas atau perak, itu hukumnya haram qat'an secara pasti. Kemudian apabila timbul dari sepuhan tersebut sesuatu ketika dibakar di atas api, maka itu haram untuk berdiam di tempat tersebut. Kalau misalkannya tidak, maka tidak haram. Dan ini pendapat yang diikuti oleh Imam Ibnu Ruf'ah, wallahu a'lam
Bisawab itulah penjelasan tentang wadah-wadahan yang diperbolehkan dan wadah-wadahan yang tidak diperbolehkan. Apabila ada salah mungkin bisa dikoreksi kembali. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.